Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Nanang Saiful Rohman, SSMA, selaku dosen Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Benediktus Hansen Sucayadi dengan nomor NIM 225 120 607 111052. Berasal dari jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari karya ilmiah yang telah saya buat dengan judul Pengaruh Media Sosial terhadap Pola Pikir Masyarakat. Mengapa saya menggunakan judul tersebut? Karena saya melihat pada zaman sekarang ini media sosial sudah banyak digunakan oleh masyarakat, sehingga dengan adanya karya ilmiah yang saya buat ini dapat membuat masyarakat mengetahui apa saja dampak-dampak dari adanya media sosial. Kemudian yang selanjutnya yakni abstrak. Abstrak yang kami cantumkan terdapat 3 kata kunci, yakni media sosial, perubahan, dan pola pikir. Media sosial menjadi bahasan utama yang akan sering kita temui pada karya ilmiah ini. Kemudian yang kedua yakni perubahan. Perubahan yang dimaksudkan yakni perubahan secara teknologi, yang berarti perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi ini juga mempengaruhi pola pikir masyarakat yang menuntut masyarakat untuk selalu siap dalam menghadapi segala perkembangan teknologi. Kemudian yang ketiga yakni pola pikir. Pola pikir yang ditimbulkan oleh masyarakat harus kita ketahui, dan juga bila mana pola pikir tersebut mengarah kepada hal-hal yang negatif, haruslah untuk dicegah. Kemudian rumusan masalah yang ada pada karya ilmiah ini, yakni bagaimana media sosial dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat, apa saja dampak dari adanya media sosial, dan juga bagaimana masyarakat bisa membedakan mana informasi yang berisi fakta dan mana yang berisi informasi palsu atau hoax. Nantinya setelah membaca karya ilmiah ini, kita akan mengetahui jawaban dari ketiga pertanyaan tersebut. Untuk pendahuluan, lahirnya media sosial telah terjadi saat ini. Berbagai dampak pun juga turut mewarnai tumbuhnya media sosial sekarang ini. Dampak dari adanya media sosial ini mempengaruhi pola pikir masyarakat, di mana pola pikir tersebut mengalami pergeseran baik budaya, etika, dan norma yang ada. Media sosial tidak terbatas hanya digunakan oleh kaum milenial saja, tetapi juga digunakan oleh para orang tua dan juga anak yang tergolong masih terlalu muda untuk menerima segala sesuatu yang berasal dari media sosial. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa media sosial ini bisa digunakan oleh segala umur? Karena efektivitasnya, karena efisiensi yang menjadi pola pikir masyarakat, di mana mereka menginginkan segala sesuatu itu bisa terjadi secara cepat dan juga efisien. Sehingga mereka mulai muncul untuk menggunakan keinginan mereka untuk menggunakan media sosial ini untuk digunakan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian untuk kajian pustaka, yang pertama, berbagai fenomena di masyarakat terkait adanya media sosial. Fenomena-fenomena yang terjadi sekarang ini juga turut menjadi dampak dari adanya media sosial. Seperti yang kita pernah ketahui, yakni pada tahun 2016, marak tren-tren seperti Om Telolet. Nah, Om Telolet ini memang tak hanya terjadi di suatu tempat. Namun karena adanya media sosial, tren tersebut bisa tersebar luas di seluruh penjuru Indonesia. Sehingga
Bahkan tidak hanya di Indonesia saja, di dunia juga mengetahui bahwa tren yang sedang ada di Indonesia, yakni Om Telolet. Sehingga inilah menunjukkan bahwa betapa berpengaruhnya media sosial dalam mengembangkan tren-tren tersebut untuk mengembangkannya, untuk mempengaruhi pikiran masyarakat terkait pola pikirnya. Kemudian yang kedua, yakni perubahan sosial yang terjadi akibat adanya perkembangan media sosial. Perubahan sosial yang terjadi ini yang sering kita temui, yakni pada zaman sekarang sudah banyak ditemui bahwa masyarakat lebih senang bersosialisasi secara online melalui Zoom ataupun hanya lewat chat daripada bertemu secara langsung. Karena mengapa hal ini bisa terjadi? Karena mereka menganggap dengan bertemu secara online, pertemuan ini bisa menjadi efisien. Jadi mereka tidak perlu untuk bertemu jauh-jauh, hanya untuk ngobrol, hanya sekedar untuk mengobrol dan melepas rindu. Ini juga merupakan suatu manfaat yang baik untuk adanya media sosial ini untuk masyarakat. Namun juga dengan adanya media sosial ini menumbuhkan sikap ketidakpedulian terhadap sesama yang ada di sekitar mereka. Sehingga ada istilah menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Kemudian yang ketiga, yakni isu hoax sebagai dampak adanya media sosial. Isu hoax ini juga merupakan suatu adanya penggunaan pola pikir masyarakat dalam bermedia sosial yang salah, sehingga perlu adanya upaya untuk menghilangkan isu-isu hoax tersebut pada media sosial. Kemudian metode penelitian. Pada metode penelitian ini saya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan subjeknya yakni semua warga Indonesia yang baik yang sudah terpapar media sosial maupun yang belum terpapar media sosial. Mengapa kami menggunakan kedua subjek tersebut? Karena kita bisa mengetahui, kita bisa membedakan bagaimana pola pikir masyarakat sebelum adanya media sosial dan juga sesudah adanya media sosial. Apakah ada perbedaan yang signifikan, baik itu dalam pola pikirnya maupun dalam bersosialisasi, itu apakah ada perbedaan yang signifikan. Kemudian untuk metode pengumpulan data ada 3, yakni dengan wawancara, studi pustaka, dan observasi. Seperti yang kita ketahui bahwa wawancara, kita menemui suatu informan, kita memberikan pertanyaan, dan nantinya jawaban yang akan disampaikan dapat menjadi hasil dari penelitian kita. Kemudian studi pustaka, kami berkunjung ke perpustakaan dan juga mencari jurnal-jurnal yang ada di internet sebagai bahan referensi untuk penyusunan karya ilmiah ini. Dan juga yang terakhir yakni observasi, di mana kami melihat secara langsung bagaimana suatu media sosial itu mempengaruhi kehidupan masyarakat di sekitar kami. Kemudian hasil dan pembahasan. Yang pertama, kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan teknologi. Masyarakat pada zaman sekarang ini masih tergolong rendah dalam menyesuaikan diri dengan teknologi. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya istilah culture lag. Culture lag ini merupakan suatu ketertinggalan budaya di mana perkembangan teknologi yang cepat tidak bisa diimbangi dengan kemampuan masyarakat untuk menggunakan media sosial tersebut, menggunakan teknologi tersebut. Sehingga banyak ditemui di media-media sosial bahwa sering terjadi kejahatan cybercrime, kejahatan online maupun hal-hal lain yang merupakan contoh dari adanya ketertinggalan masyarakat dalam menyesuaikan teknologi. Kemudian yang kedua, yakni dampak dari adanya media sosial terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat. Tentu saja media sosial memiliki dampak-dampaknya bagi masyarakat, yakni dampak negatif dan juga dampak positif. Dampak positifnya, masyarakat bisa saling mengenal, saling berinteraksi, dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu, sehingga
sebuah hubungan sosial bisa dilakukan di mana saja dan juga bisa menjangkau orang-orang yang ada di penjuru dunia. Kemudian juga media sosial ini bisa menjadi media untuk mengurangi pengangguran. Mengapa demikian? Karena pada zaman sekarang ini sudah banyak ditemukan promosi-promosi secara online. Sehingga hal tersebut bisa mereka gunakan sebagai lahan untuk mencari pundi-pundi uang. Kemudian yang ketiga yakni maraknya isu hoax sebagai hasil dari pola pikir masyarakat yang salah terhadap media sosial. Nah, ini merupakan suatu dampak negatif dari adanya media sosial. Pola pikir ini yang perlu kita tekan agar media sosial bisa kita ketahui dampak positifnya. Jadi kita bisa menutup dampak-dampak negatif dengan dampak positif. Dan juga kita bisa menekan dampak-dampak negatif tersebut secara perlahan. Secara perlahan. Kemudian untuk penutup, kesimpulannya dapat diketahui bahwa manusia tidak bisa dipisahkan dari media sosial. Pasalnya, manusia membutuhkan semua itu untuk bisa semakin menambah relasi antar sesamanya. Namun, kesiapan dalam menerima perkembangan media sosial ini perlu diperhatikan. Seperti yang sudah saya sampaikan mengenai culture lag, masyarakat diharapkan juga mampu untuk semakin menyesuaikan diri dengan cara belajar maupun menyesuaikan diri dengan cara melihat dari orang-orang yang sudah paham dengan teknologi maupun media sosial, sehingga nantinya media sosial ini tidak disalahgunakan untuk sebagai tindakan kejahatan maupun sebagai ujaran kebencian dan lain-lain. Dan untuk saran untuk penelitian berikutnya adalah tetap memantau berbagai kondisi yang muncul nantinya dari adanya media sosial. Dan saya berharap nantinya hasil pantauan yang telah dilakukan tersebut dapat juga dilaporkan agar kita juga mengetahui media sosial ini dampaknya untuk ke depan itu apa saja. Sehingga kita bisa semakin aware, kita semakin perhatian, kita semakin waspada untuk media sosial ini agar kita tetap menggunakannya secara bijak, agar kita bisa mengetahui dampak-dampak positifnya dan menghindari segala dampak negatif yang ditimbulkan. Baik, demikian presentasi yang telah saya sampaikan. Semoga hasil dari presentasi ini dapat menjadi teman-teman sekalian. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu, salam kebajikan bagi kita semua.